Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas Matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai soal nomor 2. Kalau soal nomor 1 sudah ada di videonya Pak Tikno ya. Materi teorema Pitagoras juga sudah ada di videonya Pak Tikno. Silakan ditonton sampai selesai, kemudian videonya Pak Tikno kirim ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Sudah banyak ya soal-soal teorema Pitagoras ya. Soal-soal ini Pak Tikno ambil dari buku pendamping ya. Oke, sebentar ya. Dari buku pendamping. Oke, kita lihat sebentar. Ya, di sini di halaman 10 ya. Di buku pendamping kelas 8 halaman 10. Nah, ini buku yang Pak Tikno gunakan ya untuk mengerjakan soal-soal ini nanti. Ya, ini bukunya. Oke. Iya. Nah, ini edisi 2023 buku pendamping Matematika kelas 8 semester genap kurikulum 2013 ini ya. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 2 ya, dari MKMP Matematika Kabupaten Brebes. Kita buka. Iya, kemudian sebelum kita membahas soal-soalnya, kita lihat teorinya dulu ya. Oke ya, tentang kebalikan teorema Pitagoras yang ini ya. Kebalikan teorema Pitagoras, menyajikan kebalikan teorema Pitagoras pada segitiga ABC dengan A panjang sisi miring ya. Kemudian apa ini, sebentar, sisi miring atau sisi miring ya, pada segitiga ABC dengan A panjang sisi miring atau sisi terpanjang, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain, maka berlaku. Nah, ini jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Kalau posisinya sama dengan ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku. Kalau yang terpanjang sama dengan ya, sama dengan kedua sisi yang lainnya, yang ini ya. Oke, Pak Tikno ulangi. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Yang ini ya, siku-siku. Oke, kelihatan kan? Kelihatan ya. Kemudian berikutnya oke, perhatikan ya. Jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut lancip ya. Di sini ada A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip. Kalau yang terpanjang kurang dari ya, oke, kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, itu. Berikutnya, jika kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut tumpul. A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya tumpul ya. Ini kalian harus dipahami ABC tadi. Oke, biar lebih mudah
kita kerjakan. Oke, halaman berapa soalnya tadi? Halaman 10 ya. Kalau halaman 9 sudah. Sekarang halaman 10. Perhatikan dengan baik. Oke, perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan baik ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 2 yang A. Nah, kebalikan teorema Pythagoras ini digunakan untuk melihat apakah segitiga itu siku-siku, lancip atau tumpul ya, yang tadi ya. Sekali lagi, kebalikan teorema Pythagoras digunakan untuk melihat apakah segitiga itu siku-siku, lancip atau tumpul. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya lihat sisi yang terpanjang tadi. Nah, makanya di sini kita perhatikan, diketahui segitiga dengan ukuran-ukuran sebagai berikut. Nah, ini ukuran-ukurannya ya. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah titik-titik. Nah, yang pertama, yang terpanjang adalah ini 10. Nah, berarti 10 cm ini sisi yang terpanjang. Yang kedua, ada 6, ada 10, ada 12 ya. Berarti sisi yang terpanjangnya 12. Ada 10, ada 12, ada 14, maka yang terpanjang sisinya adalah 14 bagi sisi miringnya. Yang keempat, 10 ya kan? Ada 16, ada 20, maka sisi yang terpanjang adalah 20 atau sebagai sisi miringnya yang 20 cm. Kita kerjakan ya, kita kerjakan. Oke, soal nomor 2 ini yang pertama berapa ini? Yang terpanjang 10 ya, 10 kuadrat. Oke, kemudian di sini ada 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 36, ditambah 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 64. 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 100. Nah, ini dijumlah 100, ini juga 100. Nah, sisi yang terpanjang adalah 10, ternyata sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ini sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan, berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku. Ingat-ingat ya kalau sama dengan ya. Kemudian kita cek lagi I yang kedua. Ada 8, ada 10, ada 12. Yang terpanjang adalah 12 cm, ini sebagai sisi miringnya ya, 12 ya. Kita tulis dulu 12 kuadrat. Yang terbesar biar gampang, usahakan di sebelah kiri ya, ditulis duluan ya yang terpanjang. Kemudian berapa ini? 6 ya, 6 kuadrat. 6 kuadrat, kemudian 10 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12 ya. 12 kali 12 berapa itu? 144 ya, sudah hafal ya. 6 kuadrat 36. 10 kuadrat artinya 10 kali 10 ini 100. Nah, ini dijumlah 136, sedangkan yang ini 144. Ternyata sisi yang terpanjang itu lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini lebih besar, ini lebih besar, berarti segitiga tumpul. Yang ini segitiga tumpul ini ya. I yang kedua segitiga tumpul, ini tumpul
Nah, jelas. Kemudian I yang ketiga. Kita lihat I yang ketiga ada berapa ini? 10 cm, 12 cm, dan 14 cm. Nah, 14 cm ini sisi yang terpanjang ya. Kita tulis dulu sisi yang terpanjang. Ingat-ingat ya, sisi yang terpanjang ditulis duluan biar gampang dihitung kuadrat. Kemudian di sini ada 10 kuadrat. Ada 10 kuadrat ditambah berapa ini? 12 kuadrat. 12 kuadrat. Ya, tonton dengan baik ya. 14 kuadrat itu artinya 14 kali 14. Oke. Triple Pythagoras atau materi teorema Pythagoras ini, kalau kalian sering mengerjakan soal-soal, angka-angka ini sudah hafal dengan sendirinya tanpa harus dihafalkan ya. Ini hafal dengan sendirinya. Kalau 14 kuadrat itu ketemunya 196 karena sering mengerjakan ya. Kalau pengen masih ragu-ragu ya dihitung lagi 14 kali 14 gitu ya. Jelas ya. 10 kuadrat, 10 kali 10 ini 100. 12 kuadrat artinya 12 kali 12 144 gitu. Jelas ya. Nah, kita hitung 100 ditambah 144 ini kan ketemunya 200 berapa ini? 244 ya. 244 ya kan? 244. Kalau yang ini 196. Nah, ternyata jumlah kuadrat sisi yang lainnya itu lebih besar. Nah, sedangkan yang terpanjang ini lebih kecil. Nah, jadi sisi yang terpanjang ini setelah dikerjakan ternyata lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, ini berarti segitiganya adalah lancip. Kalau yang ini yang terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, segitiga tumpul. Kalau yang ini angka yang terbesar atau sisi yang terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, berarti segitiganya adalah segitiga lancip. Jelas ya. Sedangkan yang keempat ini ada 10, ada 16 cm, ada 10 cm, ada 16 cm, ada 20 cm ya. Nah, ini kalian kerjakan, kirim di komentar ya. Yang keempat ini buat yang nonton videonya Pak Tikno silahkan dikerjakan, kemudian jawabannya kirim di komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno bisa matematika. Sekali lagi, kalau kalian ingin bisa matematika, kuasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kalian harus bisa ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.